Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum pidana pertemuan ke-14 yang mana disampaikan oleh Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH dan Bapak Asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SAMH. Pertemuan ke-14 kali ini meneruskan tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi kemudian dia tidak dikenakan sanksi pidana. Lantas kenapa? Yang pertama, karena perbuatan yang dilakukannya tidak memenuhi rumusan LIG atau orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, alasan-alasan penghapus pidana ini dapat terjadi karena pertama, tidak adanya perbuatan melawan hukum atau tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dan yang kedua adalah tidak adanya kesalahan. Atas dasar itulah kemudian ilmu hukum pidana membedakan alasan dalam dua bagian besar, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya, artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bukan dibenarkan, tetapi perbuatannya seolah-olah dibenarkan sehingga tidak masuk dalam ajaran melawan hukum. Alasan ini kemudian dibenarkan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, alasan pembenar umum. Pertama, daya paksa atau permah dalam pasal 48 dan bela paksa dalam pasal 49. Dan yang ketiga, melaksanakan perintah jabatan dalam pasal 51. Dan yang keempat, melaksanakan perintah undang-undang dalam pasal 50. Alasan pembenar khusus adalah terdiri dari dokter dan para saksi atau para wasit yang menghadiri perkelahian tanding. Kita tahu perkelahian tanding ini tidak boleh karena sudah dihapuskan oleh undang-undang. Tetapi kalau perkelahian tanding itu dengan alasan untuk olahraga, itu diperbolehkan. Asas yang menyimpang namanya pollut injuria, artinya pertandingan atau perang tanding perkelahian diperbolehkan asal ada wasit atau ada saksi dan ada dokternya. Inilah biasa terjadi di dalam pertandingan yang seolah-olah seperti perkelahian, tetapi dalam kategori olahraga. Berikutnya, pencemaran demi kepentingan umum karena terpaksa, pencemaran atau penistaan itu diatur dalam pasal 310 dan seterusnya. Ini masuk dalam delik aduan orang bisa dibenarkan dia melakukan penistaan kalau memang itu untuk kepentingan umum. Kalau untuk kepentingan pribadi itu lantas tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum? Contoh kita bisa dicontohkan dalam contoh pertama, seseorang jurnalis menceritakan atau memberitakan mengenai satu kronologi yang menyangkut hak privasi seseorang. Itu tidak berarti dia mencemarkan nama baik atau dia menista atau memfitnah, tetapi itu dalam kapasitas dia memberikan informasi publik kepada seseorang. Contoh kedua, seorang pejabat diduga melakukan korupsi, kemudian ditangkap oleh KPK, kemudian diberitakan di berbagai macam media berita. Itu adalah pencemaran demi kepentingan umum. Dan contoh ketiga, dihina dengan putusan hakim. Nah, yang seperti apa? Ada seseorang pelaku kemudian dijatuhi vonis oleh hakim selama 2 tahun penjara. Tidak berarti bahwa hakim itu sudah menghina yang bersangkutan dengan menjatuhkan vonis, tetapi vonis itu dijatuhkan demi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kemudian alasan pembenar ini juga ada yang diatur di luar undang-undang. Kalau yang tadi sebelumnya diatur dalam undang-undang, kasus yang diatur di luar undang-undang, yang pertama ajaran melawan hukum dalam fungsi yang negatif, arest dokter hewan. Apa itu arest dokter hewan? Ini alasan pembenar di luar undang-undang.
Yang kedua, kewenangan jabatan. Contoh pertamanya, ada seorang apoteker atau seorang penyelidik ilmiah. Misalnya seorang apoteker, dia memberikan obat berdasarkan resep dari dokter, di mana obatnya itu mengandung narkotika atau hapsah. Artinya dokter itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum undang-undang narkotika, karena dia dalam rangka memberikan itu sesuai dengan resep dokter untuk pengobatan atau kesehatan. Contoh kedua, penyelidikan ilmiah. Seseorang calon mahasiswi atau mahasiswa kedokteran melakukan pembedahan mayat. Dia ingin tahu bagaimana jantung ada di mana, ginjal di mana. Ketika mayat itu dibedah, tidak berarti dia merusak organ tubuh atau mayat itu adalah alasan pembenar yang di luar undang-undang. Hukuman disiplin, misalnya, yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kan dikatakan bahwa setiap anak itu harus dilindungi. Tetapi kalau orang tua itu misalnya mencubit dalam kapasitas dia mendidik supaya anaknya tidak menakal, itu dibenarkan oleh hukum, karena dalam rangka mendidik. Oleh karena itu tidak bisa si anak itu melaporkan kepada penyidik bahwa dia sudah dianiaya oleh orang tuanya. C. Alasan pemaaf. Ada dua alasan pemaaf. Yang pertama, alasan pemaaf umum, didasarkan pada kualitas atau keadaan tertentu, misalnya tidak mampu bertanggung jawab, yang diatur dalam pasal 44, tidak mampu bertanggung jawab sepenuhnya dalam pasal 44 KUHP. Seseorang anak di bawah umur, anak yang cacat jiwanya, anak yang kuratil, yang idiot, yang tidak normal, ketika dia melakukan hukum, maka itu dimaafkan oleh hukum. Jadi kesalahannya yang dimaafkan bukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi jadi perbuatan melawan hukumnya tetap ada, tetapi kesalahan yang dihapuskan. Yang pertama, dalam upaya daya paksa dalam arti sempit bisa masuk alasan pembenar dan bisa masuk alasan pemaaf. Alasan pembenarnya adalah dalam arti khusus tadi, tetapi kalau alasan pemaafnya dalam arti yang sempit. Bela paksa yang melampaui batas. Bela paksa itu diatur dalam pasal 49. Kalau alasan pembenar dalam pasal 49 ayat 1, tetapi alasan pemaafnya dalam pasal 49 ayat 2. Perintah jabatan yang tidak sah. Dan yang ketiga, perintah jabatan yang tidak sah. Yang kedua, alasan pemaaf khusus, yaitu mempersiapkan dan memperlancarkan perubahan ketatanegaraan. Pertamanya, mempersiapkan dan memperlancar perubahan ketatanegaraan ketika orang mau melakukan kampanye. Tim sukses melakukan persiapan kampanye tidak berarti dalam kapasitas dia subversi, tetapi dalam rangka untuk mempersiapkan dan memperlancarkan perubahan ketatanegaraan dalam rangka pilkada, pilpres, dan sebagainya. Dan yang kedua, pembujukan kembali yang gagal atau mislead locking. Dan yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib apabila ada orang ingin melakukan kejahatan. Dan yang keempat, perbuatan pencurian antar suami istri. Ini alasan pemaaf khusus, karena tidak mungkin dalam satu keluarga ada suami istri saling mencuri. Kemudian, ada alasan pemaaf di luar undang-undang. Kalau tidak ada kesalahan sama sekali, artinya kekeliruan. Ada dua, yaitu mistik atau error dan alasan pidana putar. Apa yang dimaksud daya paksa atau overmah bisa masuk alasan pembenar dan bisa juga alasan pemaaf yang khusus. Bela paksa ini atau daya paksa ini atau overmah diatur dalam pasal 48. Syaratnya atau pengertiannya, daya paksa itu artinya setiap kekuatan atau setiap paksaan atau setiap tekanan yang tidak dapat ditahan, itu namanya daya paksa. Jadi kalau kita mendapatkan tekanan atau ancaman atau paksaan yang kita sendiri tidak bisa melawan, maka itu termasuk dalam daya paksa. Daya paksa dibagi menjadi dua. Yang pertama, daya paksa absolutis atau absolutal, di mana daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Contohnya adalah bencana alam atau wabah. Dan kedua, daya paksa relatif atau vis compulsiva. Artinya, daya paksa itu masih dapat ditahan
tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Contohnya ketika orang mau dijamret, itu tidak mungkin orang tersebut pasrah begitu saja. Tentunya orang itu mempertahankan tas yang mau dijamret itu, dan orang itu memberontak, dan kebetulan si pemerampok itu terkena tendangan, maka menendangnya itu diatur di dalam kapasitas terpaksa orang itu melakukannya. Daya paksa ini menjadi 3 bentuk. Yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum. Contoh kasusnya yaitu Carneades yang sangat terkenal sekali. Seseorang sarjana hukum harus tahu dalam kasus ini. Ada seorang Yunani namanya Carneades. Kemudian dia ini sedang berada di kapal yang kemudian kapalnya pecah di tengah laut. Sehingga Carneades ini berenang dan dia menyelamatkan diri. Ketika sedang berenang, dia melihat ada seorang sesama penumpang dari kapal tersebut sedang ada di atas di sebilah balok. Kemudian Carneades ingin naik di situ karena dia sudah tak mampu berenang lagi. Tetapi balok ini hanya mampu dinaiki oleh satu orang saja. Sehingga terjadilah perkelahian dan perebutan. Dan Carneades berhasil merebut balok tersebut sehingga dia akhirnya bisa menaiki balok ke darat tanpa berenang. Sementara orang yang berada di atas balok tersebut dia harus berenang, dan sesampainya di daratan dia melapor bahwa dia nyaris dibunuh oleh Carneades. Peradilan tingkat pertama dihukum pidana, tetapi pada tingkat kasasi Carneades dibebaskan. Dasar pertimbangan hakimnya karena ada pertentangan antara dua kepentingan hukum, yaitu pertama, kepentingan hukum yang pertama adalah setiap orang wajib melindungi dirinya sendiri dan atau orang lain. Jadi, yang pertama harus melindungi dirinya sendiri dulu, yaitu pilihannya kepentingan hukum menyelamatkan diri sendiri atau kepentingan hukum menyelamatkan orang lain. Dalam posisi seperti ini, orang yang memiliki logika pasti menyelamatkan diri sendiri dulu, kecuali orang itu yang ada di atas balok itu misalnya orang tua atau anggota keluarganya sendiri. Tapi ini kan orang lain, sehingga di sini Carneades dibenarkan. Inilah yang dikenal Ares Carneades. Dan yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Bisa kita contohkan dalam kasus Option Ares tahun 1932 di negeri Belanda atau yang dikenal Ares Kacamata. Kasus posisinya hampir sama dengan sekarang, tapi dulu tidak ada istilah lockdown. Jadi dulu dan bahkan sampai sekarang di negeri Belanda ada aturan pemerintah kota, toko buka dan tutup itu harus sama. Toko itu buka jam 10 pagi dan tutup jam 6 sore. Suatu ketika ada seseorang warga datang ke toko kacamata, dia ingin membetulkan kacamatanya. Tetapi si warga kota tersebut datangnya menjelang toko mau tutup sekitar jam 5. Terus ke toko kacamata itu pemiliknya menolak karena toko mau tutup. Dikarenakan membuat kacamata pesanan sesuai kemauan itu tidak bisa sebentar dan harus memakan waktu kisaran 2 jam. Kemudian penduduk kota tersebut mengatakan kalau saya tidak menggunakan kacamata, maka saya tidak bisa beraktivitas. Apalagi di malam hari. Dalam keadaan seperti itu, si pemilik toko kacamata itu akhirnya tetap melayani warga yang ingin membetulkan atau membuatkan kacamatanya. Dan di sini terjadilah pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, di mana kepentingan hukumnya adalah setiap orang wajib menolong orang lain, dan kewajiban hukumnya adalah setiap toko wajib mentaati peraturan dan pemerintah kota. Jadi di sini pemilik toko kacamata ada 2 yang dia langgar. Tapi dia lebih mendahulukan kepentingan hukum, yaitu menolong orang yang membutuhkan kacamata ketimbang dia melanggar atau mentaati peraturan pemerintah kota. Inilah terjadi pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contoh kasusnya seseorang yang dipanggil untuk menjadi saksi di 2 pengadilan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya Bayu dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 Juni pada pukul 10 pagi. Dua-duanya sama baik waktu dan tanggalnya dan tidak mungkin bisa dilakukan secara bersamaan. Karena Bayu bukan jin yang punya teman Om Jin, jadi Bayu hanya memiliki
satu kewajiban saja dan timbullah pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contohnya yang kedua yaitu mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Pada saat pekan ujian UAS tiba-tiba ia mendapat tugas dari kantor harus mengikuti peraturan kampus, yaitu ujian di satu sisi lain karena dia sebagai karyawan dia wajib mengikuti peraturan dari kantornya, yaitu ikut diklat atau ikut suatu kegiatan. Disinilah pertentangan antara dua kewajiban. Jadi daya paksa syaratnya harus 3. Jadi tidak bisa seperti contohnya, Bu maaf saya kesiangan terpaksa Bu macet di jalan, dan ini bukan terpaksa namanya. Daya paksa itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama pertentangan antara dua kepentingan hukum, dan yang kedua pertentangan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum, dan yang ketiga pertentangan antara dua kewajiban hukum. Bagaimana dengan bela paksa dalam pasal 48 ayat 1 dan dalam pasal 49 ayat 1? Itu pembelaan bela paksa yang biasa, tetapi dalam pasal 49 ayat 2 pembelaan diri yang melampaui batas bela paksa atau nodwir excess, di mana bela paksa yang melampaui batas ini adalah syaratnya kita harus ada perasaan yang marah, emosi memuncak. Contohnya, kalau ada seorang gadis yang mau diperkosa, apakah itu diperkosa oleh artis maupun bintang terkenal, tidak ada yang pasrah, pasti dia akan melawan. Kemudian ketika dia melawan, dia menemukan pisau, dia ditusuklah pelaku tersebut sehingga orang pemerkosa itu meninggal. Nah, itu namanya bela paksa, artinya ada keadaan jiwa yang meledak, emosi yang memuncak. Selanjutnya, alasan melaksanakan perintah undang-undang ini diatur dalam pasal 50. Kenapa melaksanakan perintah undang-undang masuk alasan benar? Karena perbuatan itu memang diatur dalam undang-undang. Ketika pelaku melakukan perbuatan itu, maka dibenarkan oleh undang-undang. Contohnya, ketika seorang anggota regu tembak melakukan eksekusi hukuman mati kepada pidana atau kepada pelaku, ketika dia menembak itu tidak dikenakan melakukan pembunuhan yang telah direncanakan, karena dalam pasal 340 KUHP dibenarkan oleh undang-undang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati dilakukan oleh anggota regu tembak, sehingga perbuatan tersebut anggota regu tembak itu dianggap masuk akal. Melaksanakan perintah jabatan. Perintah ini adalah perintah jabatan yang sah yang diatur dalam pasal 51 ayat 6. Apa yang dimaksud itu? Kalau ada antara yang diperintah dengan yang memerintah ini memiliki hubungan kerja, hubungan kerja itu harus antara atasan dan bawahan, atau antara pimpinan dan staf, atau antara majikan dan pembantu. Sepanjang itu berhubungan dengan lingkup pekerjaan, yaitu sesuai dengan standar operasional atau SOP pekerjaan. Jadi kalau pimpinan melaksanakan atau meminta stafnya atau bawahnya untuk melaksanakan satu pekerjaan yang sesuai dengan SOP, maka itu artinya masuk perintah jabatan. Contohnya, seseorang anggota reserse diperintahkan oleh komandannya untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan pembunuhan. Artinya ketika dia melakukan penangkapan itu bukan berarti dia melakukan perampasan kemerdekaan orang lain, tetapi dia dalam rangka melaksanakan perintah jabatannya karena ada tugas dari atasannya. Alasan penghapus di luar undang-undang, yaitu alasan ini diatur pertama dalam jurisprudensi, adalah utusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Contohnya arest dokter hewan, ini arest Hogrod di kota Hessen tahun 1933. Atau ada juga alasan penghapus di luar undang-undang, itu kalau yang bersangkutan tidak ada kesalahan sama sekali atau dikenal singkat taksi. Pertanyaan mungkin itu siapa sih, ada taksi mungkin saja. Kalau misalnya ternyata ada gium error atau salah tangkap, misalnya di situ ada kesesatan hukum dan ternyata yang dilakukannya bukan perbuatan melawan hukum. Contohnya anggota regu tembak tadi, kalau dia dibawa ke pengadilan, kemudian dia didakwa oleh keluarga yang dieksekusi tadi, pasti putusannya pelaku yang mengeksekusi itu adalah taksi, tidak ada kesalahan sama sekali, karena dia tidak ada kehendak untuk melakukan pembunuhan, melainkan melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan. Terakhir adalah kalau itu menggunakan alasan pembenar, hukuman disiplin itu apa?
hukuman yang diterapkan kepada seseorang yang ada hubungannya dalam rangka untuk membentuk disiplin. Contohnya, kalau orang tua tadi menampar anak bukan berarti penganiayaan, tetapi dalam rangka pendidik. Contoh lainnya juga, guru menyuruh push up karena muridnya bandel. Dosen mengeluarkan mahasiswa yang tidak mau mendengarkan kuliah, walaupun mahasiswa tersebut membayar uang kuliah lunas, tetapi dosen memiliki hak untuk mengeluarkan mahasiswa tersebut karena tidak mendengarkan dosen atau mengganggu ketertiban di kelas. Ini adalah alasan benar di luar undang-undang. Inilah alasan-alasan penghapus pidana. Jadi kesimpulannya ada dua alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sekian dari saya Tony Muhammad Prayoga. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.